Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Alim, ya Ghafur, ya Shakur, Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Shahid, ya Haqq,
محيي يا مميت يا حي يا قيوم وجيد يا مجيد يا وحيد أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا مدعان يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Alhamdulillah sudah lumayan anget Pak ya. Baik para jamaah sekalian, setelah kita membersihkan hati kita dengan kalimat thayyibah, mudah-mudahan hari ini kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pagi ini kita awali dengan kajian. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan mengulas kembali yang ya kebetulan kemarin khutbah ya. Karena kalau khutbah itu beda Pak, nggak seleluasa kita duduk begini. Jadi bisa lebih panjang, kemudian bisa interaksi ya. Kalau khutbah terbatas sehingga tidak bisa leluasa menyampaikan hal seperti apa, terbatas dengan apa namanya ya syarat rukunnya juga, kemudian adab-adabannya ketika khutbah gitu. Tidak selepas bagaimana kita ceramah, beginilah seperti biasa. Baik, apa yang saya sampaikan kemarin adalah bagaimana kita harus apa namanya meyakini ajaran agama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya di dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u wa manittaba'ani Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Basirah itu keyakinan. Ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sehingga
dalam penjelasan bagaimana kita mendapatkan basirah supaya yakin, itu ada kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Yang pertama jelas bahwa kita harus yakin, meyakini agama kita, agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita pegang Islam sampai saatnya kita meninggal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita memegang Islam sampai kita meninggal. Kemudian kewajiban berikutnya adalah apa? Mengkaji agama Islam itu sendiri. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam dalam keluarga muslim gitu ya. Jadi kita dilahirkan kita menjadi Islam sejak lahir. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keluarga muslim, otomatis masuk Islam, otomatis dalam kondisi Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fitrahnya itu ya Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Nah, bagaimana kita mengkaji Islam ini? Mengkaji agama Islam. Kewajiban kita adalah berarti dengan thalabul ilmi, mencari ilmunya. Bagaimana kita melaksanakan peribadatan kita. Kehidupan kita sehari-hari, sholat kita, kemudian bagaimana kita berwudu, berkehidupan dengan tetangga, semua ada di dalam agama Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kewajiban kita adalah mencari ilmu. Apa perintahnya? Banyak sekali perintahnya, semua sudah tahu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari sejak dibuayan sampai ke liang lahat. Jadi mun samemeh maut mah tetap kewajiban kita mencari ilmu. Selama nafas masih ayaan keneh, kita harus mencari ilmu. Menurut Imam Ghazali, mohon maaf kalau Anda salah, mau dikoreksi. Ada 4 kelompok orang, Pak. Jadi di antara kita ini ada 4 kelompok. 1, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun, seorang yadri, dia tahu, wa yadri annahu yadri. Fahuwa alimun fattabi'u. Orang ini tahu dan dia tahu, maksudnya dia berilmu dan tahu, dia sadar. Wa huwa yadri. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, bahwa dia itu tahu. Fahuwa alimun, pada orang seperti ini adalah seorang yang alim, yang tahu bagaimana tentang agama Islam. Fattabi'u, ikuti. Jadi kalau seorang alim, ilmuna gitu, mengetahui tentang lebih banyak mungkin, karena ilmu
Allah kasih itu semua sedikit sakedik ewang Pak ilmu ya. Aya ahli matematika tetiasa IPA apa tetiasa IPA aya nu ahli IPA tetiasa teknik jadi sakedik ewang. Aya bisa bahasa Arab bahasa Inggris lemah jadi ilmu mah sadayana sakedik ewang. Fahuwa alimun fattabi'uh, ikuti ini orang yang begini. Ari urang mah kadang-kadang ya ada orang yang apa namanya mengerti ya fahuwa alimun teh taruhlah gitunya asatid di urang mah atau lebih naiknya lagi disebut ulama. Di asatid di urang mah Pak apa di Al Azhar itu profesor ya penuh ya, sehingga kalau orang Timur Tengah ke sini para rintar orang Indonesia mah da ustadznya banyak dan itu mah ustadznya profesor. Di urang mah baru ngajar Iqra ustadz gitu. Ya baru ngajar Iqra udah disebut ustadz di urang mah ya, karena beda kebiasaan gitu. Ya, intinya mah maksudnya ustadz dan ustadz itu bukan permintaannya, mohon maaf saya sok disebut ustadz bukan kita yang minta gitu ya. Disebut ustadz itu mah penghargaan dari Allah ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Jadi bukan kita yang minta punten ya bisa yang disebut ustad sanes ujuk aja menjabat ustad gitu kan di urang banyak itu baru ngajar Iqra aja udah disebut ustad. Padahal konsekuensinya memang berat wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Zaman Rasul saja Rasulullah diperintahkan jangan semua umat Islam itu perang semua. Di surat At-Taubah ayat keberapa ya lupa saya. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Jadi hendaklah ada setiap masing-masing firqah, mungkin bahagia setiap suku gitu ya, setiap suku setiap kelompok kan semakin Islam semakin banyak umatnya itu hendaklah mengutus salah satu ta'ifah sebagai ta'ifah itu ya utusan lah gitu, liyatafaqahu fid din, untuk memahami. Tafaqquh itu memahami, makanya fikih itu memahami aslinya. Bagaimana kita memahami itu fikih, interpretasi kita tentang hukum itu fikih. Liyatafaqahu untuk memahami fiddin dalam hal agama. Itu zaman Rasul juga sudah diperintahkan begitu. Jadi memang ya mah bagian ustad, bagian mencari dana ada lagi gitu misal. Itu. Jadi apa namanya kembali bahwa fahuwa alimun fattabihi, ini orang-orang yang ini kita ikuti. Hari di urang mah kadang-kadang ya ka ustad teh kurang ya, artinya bukan seorang ustadz ingin dihargai, bukan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa memandangnya kita kepada seorang alim ya, memandangnya kita kepada seorang alim ini dalam fadilah mencari ilmu bari bungah gitu ta reus ya, reus ningali anu alim teh
itu pahalanya seperti membebaskan 1000 budak. Bagaimana mencari ilmu itu seperti itu. Sehingga resep naweka ajengan, teh terus mendatangkan pahala yang sangat banyak. Di urang mah kadang-kadang keajengan, nya ada ustad mah di urang mah nya karek ngajar ikra ustad nya. Ima ajengan lo gitu tuh. Kadang-kadang di urang mah keajengan ge kalah kangewa gitu nya. Ah, ajengan eta mah yang ngomong. Nyinyiran we nu mancing misalnya. Apa? Ajengan eta mah nyinyiran we nu mancing. Ngewa ka ajengan gitu. Ngajak we berjamaah misalnya. Ngewa gitu kan. Oh eta hayo we ngajelaskeun ke salat deui. Aduh, ngewa kadang-kadang di urang mah kitu nya. Padahal justru tugas mereka itu adalah yaitu memberikan pemahaman bagaimana kita cara beribadah. Dan sholat oke di urang teh ya timulai wudu ge urang ya tidak bisa menjamin gitu nya. Wudu urang terus kumaha. Mau sholat namanya. Ya mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita. Dari wudunya, dari sholatnya, pasrahkan. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang alim, tahu, berilmu, wala yadri, tapi dia tidak menyadari annahu yadri, bahwa dia itu berilmu. Fahuwa naimun fastaiqidu. Orang yang begini itu orang yang tidur, Pak. Geuingkeun. Jadi lamun aya jalmi teh berilmu ya, berilmu tapi enggak sadar kalau dia itu berilmu. Karena orang yang berilmu itu punya kewajiban menyampaikan ilmunya. Punya kewajiban menerangkan kepada saudaranya, tetangganya, sekitar. Punya kewajiban mengajak apa namanya? Wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu salah satu kewajiban kita semua. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Kalau ada yang begini nih, eta teh orang yang tidur. Ini tidur teh kan orang yang tidak tahu apa-apa, sok gerapa. Kita lihat orang tidur, ibaratnya rek dikumahakeun pasrah nu tidur. Teu sadar apa-apa, teu nyadar nanaon eta teh. Kumaha fastaiqidu, bangunkeun. Jadi kalau ada orang ini orang tuh berilmu, cuma kok nggak mau, gitunya, geuingkeun nu kieu teh. Ingatkan kembali bahwa orang yang berilmu punya kewajiban menyampaikan, ulah kitman, ulah disumputkeun ku nanti pinter sorangan, ulah kersorangan hungkul. Ada kewajiban bagaimana menyampaikan kepada umat. Jadi nu kieu mah harus digeuing, Pak, digugahkeun, karena seperti orang yang sedang tidur. Yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Fahuwa muta'allimun fa'allimu. Yang ketiga adalah seseorang
yang dia tidak tahu tetapi sadar bahwa dia itu dah abdi mah bodoh, abdi mah teu ngartos, mata krek ngawas we. Gitu. Menyadari bahwa dia belum atau lemah di dalam hal ya khususnya untuk ini kembali ke masalah agama tadi. Merasa lemah dalam hal agama, ia harus mencari ilmunya. Kalau ada yang menyadari begini, fahuwa muta'alim, ini yang mau belajar nih, maka ajarilah mereka. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan, kata Rasulullah dalam hadis itu. Kun aliman, jadilah orang yang alim, satu, yang berilmu, tak punya tugas mengajar. Au muta'alliman, lamun tetiasa ngajar ya belajar. Au muta'alliman, sebab kewajiban mencari ilmu itu dari lahir sampai mati. Nah, au muta'alliman, dan kita tadi Imam Ghazali ajari orang yang begini. Au mustami'an, lamun te alim henteu ngaji hese, au mustami'an, jadilah orang yang pendengar. Mendengar tina safikernya lumayan lah, itu untuk ke masjid dia lumayan bisa pikir oke, asal dengarkan. Tapi bedanya apa? Sok aya geuning nya sapeker keluar ke ngarah ka kuping cenah. Beda yang hadir di majelis ini dengan yang di rumah. Man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Kan tahu hilapnya orang di masjid niat iktikaf, Pak. Pahalanya iktikafnya. Terus berangkat ke sini, mau ada kajian setiap minggu ke we sanes UDOG nya. Ganjal. Ari ganjal mah Pak teh kada awi sagolondong. Cekap ya kita sebentar lah gitunya. Jadi paling tidak jadi mustami, ya, mustami. Kamu mustami nanti bari hadir, datang ke masjid. Man salaka tariqan ila jannah ila ilmi sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan, salaka itu sambil salik, orang salik itu kan dari yang berjalan ilal ilmi untuk mencari ilmu, sahalallahu tariqan ila jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Bukan dijamin masuk surga, baru dimudahkan. Gitu. Barang siapa yang dah hadir ya di satu majelis, hadir di masjid, di majelis ilmu, karena majelis ilmu itu salah satu dari Rabbullah, kebunnya Allah gitu ya, jannah. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu ya, walaupun tidak menuliskan satu huruf pun, satu huruf bujang-bujang nyeratkeun gitu, hanya mendengarkan saja ya, nanti disebutkan walaupun nunutan ya, walaupun tidak menulis satu huruf pun, maka itu pahalanya Pak seperti membebaskan 1000 budak. Terus seperti satu riwayat lagi, seperti bersodakoh dengan 1000 kuda. Ayeuna etang ku urang, Pak. Perang etang sakuda berapa harganya, ada yang terang anu apal henteu kuda. Ieu teh kudana ge benten kuda perang, Pak. Sanes kuda delman, kuda perang harganya berapa? Gitu, kuda balap aya nama sabaraha.
sodakoh dengan 1000 kuda. Nilai pahalanya Pak, lamun dijentul ke neta pahala karuang Bapak Pak. Jadi jangan dibayangkan oh pahalanya sakumaha, karuang orang teh ku pahala lamun gitu. Yang insya Allah nanti kita petik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi mustami'an au muhibban ya, ke hadis dulu ya. Alim, muta'alim, mustami. Alim henteu, muta'alim henteu, ngaos ke hese gitunya. Aya we kasibukan teh. Ya memang perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Pasti aya we kesibukan mau selesai untuk belajar. Kemudian mustami, mendengarkan saja, tidak sempat mendengarkan juga. Au muhibban, yang menyukai, mencintai, resep ningali anu thalabul ilmi, resep anu aya pengajian. Ulah ya mah aya pengajian kalau kang ewa gitunya, aya pengajian kalau ka dipikang ewa, aya anu majelis apa namanya, majelis zikir, masjid, majelis doa, majelis Quran, ayo dipikang ewa kade. Itu mah nanti termasuk yang keempat ini, paling sebelum yang terakhir. Wala takun khomisan patahlik, ulah nepi ka yang kelima eta ya. Resep we henteu jadi anu kalima patahlik, maka bakal rusak ya orang mana ya. Anu hiji dua tilu opat henteu masuknya anu kalima ya, bisa dilihat lah ya, bisa anu teh jangan sampai kita termasuk yang terakhir gitu. Ngaji henteu ya, ngajar henteu, ngaji henteu, resep henteu, nang tadi teh ngadangukeun henteu, resep henteu, berarti terakhir lah ya. Itu dari hadis yang tadi. Kemudian kembali ke apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kelompok yang keempat ini adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Nah, fahuwa jahilun fanabbihu ini mohon Ustaz Nuh dikoreksi ya kalau ada. Nuhun Manudin. Seseorang yang bodoh tidak tahu gitu ya, kemudian la yadri, teu nyadar annahu la yadri, manehna teh bodoh teu nyadar bahwa bodoh, teu paham. Apa namanya, orang begini harus diingatkannya di apa ya, diperingatkan orang yang begini. Bahasa Sunda mah bodoh nanti anu kitu teh. Bodoh kata toloyonya ari bodoh tapi mau nanya mah bodoh alewoh. Nah, gitu. Jadi ulah bodoh kata toloyo mun di Arab istilah dia bodoh murokab. Geus bodoh nyanyahoanan gitu tah. Sebodoh nyanyahoanan. Bodoh murokab. Murokab teh kuadrat itu tah murokab teh. Bodoh kuadrat. Jadi ulah sampai kayak gitu. Jadi dari kita ini, dari apa namanya, dalam sebuah masyarakat semua itu pasti ada begitu, Pak. Ada kelompok-kelompok orang dari keempat golongan ini. Ya. Jadi bagaimana kita termasuk yang mana? Kalau kita merasa punya ilmu ya walaupun sedikit misalnya,
Artinya begini, ilmu sedikit itu, ilmu itu harus yakin, Pak. Ilmu sedikit baru apa ya? Lamun ya mah sedikit tapi mendasar gitunya. Jadi ulah baru sedikit, satu ayat dua ayat ceramahan batur misal. Atau merasa orang geus menang ilmuna, enggak, Pak. Jadi begitu banyak hazanah keislaman, ya, hazanah keislaman itu sangat sempit atau cetek kalau hanya membaca satu buku, ya. Masalah fikih saja itu berapa kitab yang harus kita baca, kitab ieu kieu, cek kitab kieu kieu, cenah kieu. Itu tidak bisa hanya cek ieu hungkul, sebab mungkin saja ada cek ieu kieu boro-boro anu teu safaham gitu ya. Yang satu guru saja bisa berbeda, ya. Gitu. Bagaimana kondisi di tempat masing-masing. Ini kayak siapa? Ki Haji Hasan, ya, NU dan Muhammadiyah itu kan satu guru. Kayak Syekh Ahmad Khatib itu gurunya. Itu kan berbeda pemahamannya, tergantung kondisinya. Kayak Haji Ahmad Dahlan dan Kayak Haji Hasyim Asy'ari itu satu guru. Ya maksudnya satu halakoh gitu ya, satu maksudnya ada gurunya yang sama. Jadi henteu guruna hiji, henteu. Kok mun guruna hiji geus wah ieu mah guru ieu mah kamakola anu ulah kamakola ya. Cek ieu kieu anger eta hungkul gitu. Jadi banyak sekali apa namanya yang harus kita petik, kita dapatkan ilmu dari banyak orang. Khazanah keislaman kita sangat luas. Jadi tidak cukup dengan hanya satu buku, satu guru, banyak guru yang sehingga lamun bodona bodo alewoh nya henteu ia tidak mencapai seorang alim. Kalau bodo alewoh berarti masuk ke muta'alim, mau belajar. Ini akan menambah wawasan untuk menambah keyakinan di dalam keislaman kita. Gitu. Nah, jadi kewajiban kita kembali lagi adalah mengkaji, mencari sampai kita meninggal. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, yang ketiga dari ayat qul hadhihi sabili itu kewajiban kita setelah mengkaji, meyakini, itu adalah mendakwahkan Islam ini, minimal ya bagaimana kepada keluarga kita diajak gitu, keluarga keluarga kita, kemudian keluarga yang kecil, keluarga besar, tetangga yang dekat, ya, kita ajak. Itu kewajiban kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, gitu. Jadi ya mudah-mudahan dari mau'idhah tadi, dari penjelasan ya uraian mengenai basirah, keyakinan di dalam agama kita, ya. Jadi ulah sampai banyak fenomena sekarang ya,
demi sesuatu, demi perempuan, pindah agama karena tidak yakin. Ketidakyakinan. Ada satu yang mengatakan bahwa membawa Islam di akhir zaman itu seperti membawa bara. Seperti membawa bara. Dicepeng panas, dilepaskan murtad. Gitu. Di akhir zaman itu seperti itu. Sekarang alhamdulillah kita masih ibadah enak gitu ya. Ibadah enak, tenang, masjid gitu. Kita nggak tahu ke depan seperti apa, ya tergantung kita membina bagaimana membina generasi kita seterusnya. Kalau misalnya kebatilan itu mengeluarkan biaya besar untuk merusak Islam dengan program-programnya, propagandanya, kita pun harus berlelah-lelah, bercapek-capek memperjuangkan agama kita, Pak. Nitah anak sholat baru sekali misalnya, padahal yang kebatilan, Pak, supaya menjauhkan anak-anak kita dari agama kita itu mereka jejali dengan apa? Biaya yang besar. So kayaknya maghrib kararieu keneh barudak teh ya main handphone keneh bapana ka masjid anakna anger main handphone. Ajak, Pak, ajak. Kewajiban kita itu mengajak ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian, saya semua di sini ra'in. Ra'in itu bertanggung jawab. Ra'in itu nyelaman eta mah anu bertanggung jawab teh. Misalnya kalau ada satu gembala bertanggung jawab sedomba-dombanya. Ra'in itu seperti itu. Bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, bertanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawabnya atas yang dipimpinnya. Itu. Jadi ulah kabayang nanti ketua DKM hungkul diperminta tanggung jawab teh sanes, Pak. Ya. Ketua DKM diminta pertanggungjawaban, bukan Bapak kita sebagai orang tua akan diminta pertanggungjawaban tentang bagaimana kita memimpin keluarga kita. Anak kita, istri kita ya yang paling terdekat. Istri kita bagaimana kehidupannya di dalam beragama ini. Punten ya, ini maaf. Jangan sampai menganggap kita sudah maaf sekali. Kalau ada istri kita yang baru berjilbab, punten ya. Itu jangan sampai tenang hati kalau kita itu nanti misalnya kamu menganggap itu dosa mah ulah, Pak, ulah menganggap itu dosa itu tuh jadi dosa kita kalau misalnya istri kita, anak kita berat gitu, Pak. Nya hese, Pak, abdi karaos hese, Pak, karaos susah, terutama untuk anak-anak gitu ya. Ya nama anak-anak kadang-kadang dan nanti cuma ini aja, cuma ke depan aja itu ya. Kalau ini misalnya itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana sholatnya anak kita, sholatnya kumaha, berat, Pak. Jadi jangan disangka damang-damang wae gitu tuh. Eta teh tanggung jawab yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Di urang mah sok aya nu atoh geuning nya. Oh, budak teh mani rajin ka masjid.
diajar ngaji ari nya urang teu nitipkeun misalna ka guruna teh, Ustaz punten abdi nitipkeun anak, padahal eta teh kewajiban bapak teh ngajar anak-anak ti A ba tasa sampai kaya teh kewajiban. Lamun tidak bisa ya titipkan, tapi secara apa namanya untuk apa membayar kewajiban kita, maksudnya ngagugurkeun kewajiban kita, titipkeun langsung Pak. Ari urang sok kadang-kadang nya di ditu ieu hanes ningali budak ka masjid abring-abringan jeung teman-temannya teh atoh tuh cenah daek bari teu dititipkeun, padahal kewajiban dia sebagai ayahnya. Nah itu tuh ya punten bisi engke teh jadi jalmi soleh bek teh teu berimbas ka urang teh kitu da urang teh teu pernah nitah ngaji. Da urang mah ngaji sorangan teu dititah ku bapa. Urang mah deui beres sarung ya lain keur salat ngarah teu tiris di sarung teh lain nitah salat bapak mah. Matak bapak di neraka urang di surga misah masing-masing. Itu kan jadi gitu. Bisi kitu gitu. Baik para jamaah sekalian, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ganjal ya tadi untuk mengisi kekosongan, karena Ustaz Dede ada ada jadwal di luar. Ya mudah-mudahan ini menjadi ibroh, pelajaran untuk kita semua, bahwa sikap kita semuanya di dalam sebuah lingkungan itu ya kesimpulannya mah kita bisa menilai, kita bisa memposisikan di mana. Ya mudah-mudahan posisi yang terbaik. Kalau tidak ya turun sedikit. Ibaratna lamun ngagantungkeun mah nyuhukeun surga ge nu pangluhurna. Jadi lamun teu nepi teh murag hanap aya keneh gitu. Ulah nu suga panghanapna, engke mun teu nepi ngajelengna ka mana gitu tah. Cari yang paling optimal. Ketika nggak sampai ya minimal kita ingin jadi seorang alim. Ya. Tapi nggak bisa, ya berarti yang belajar. Tidak bisa jadi alim, ya yang belajar gitu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.